tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa diberikan kehidupan kita sampai pada saat ini. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, khususnya wali santri kelas 6 di tahun pelajaran 2019-2020 yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya ingin mereview bahwa anak-anak kita itu sudah 6 kelas dia lalui kalau dia mulai dari SD, dan sudah ada yang melalui 2 tahun di TK kita kalau dia mulai dari TK Imam Syafi'i. Jadi sudah ada 2 tahun di TK, kemudian 6 tahun minimal di SD. Jadi sudah 8 tahun, ada yang sudah maksimal, ada yang sudah 8 tahun itu bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i yang ada 2 lembaga, yaitu TK dan SD. Dan alhamdulillah tahun ini baru 2 lembaga ini yang bisa kita kelola di lembaga kita, sehingga pada tahun ini, tahun 2020, yaitu tahun kelulusan untuk anak-anak kita yang kelas 6 untuk angkatan yang keempat, di mana ini adalah lulusan yang keempat yang dimulai dengan angkatan yang pertama yang masuk pada tahun 2010, angkatan kedua 2011, angkatan ketiga 2012, dan angkatan keempat ini masuknya pada tahun 2012. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada sekalian wali santri yang telah mempercayakan anaknya untuk menimba ilmu, untuk belajar di lembaga kami ini, dan alhamdulillah telah selesai. Saat ini telah selesai proses pembelajaran yang bisa kami siapkan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i secara formalnya. Untuk itu, pada saat ini izinkan kami untuk mengumumkan beberapa nama yang dinyatakan untuk lulus dari SD Islam Terpadu Al-Imam Syafi'i, yang mana di antara nama-nama ini itulah yang untuk tahun pelajaran saat ini, tahun 2019-2020, itu yang kita nyatakan lulus dari SD Islam Terpadu Al-Imam Syafi'i.
Nama-namanya saya bacakan satu persatu, yakni berdasarkan hasil mereka melakukan pembelajaran di tahun pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 di SDIT Al-Imam Syafi'i, sehingga Dewan Guru hari pada tanggal 14 Juni tahun 2020 melakukan rapat dan memutuskan bahwa nama-nama yang kami sebutkan ini itu bisa lulus dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Syafi'i. Yang pertama, kami mulai dari yang laki. Yang pertama, anak kami Ahmad Mujahid Nabil. Kemudian yang kedua, anak kami Al-Hafiz Gibran Ali As-Salafi. Yang ketiga, Anis Thohir Al-Thaqafi. Yang keempat, Haris Ibrahim. Yang kelima, Hasbi Amrullah. Yang keenam, Humain. Yang ketujuh, Iltizam Kholqi. Yang kedelapan, Irham Alfian Ramdani. Yang ke-9 lalu Muhammad Zakaria. Yang ke-10 lalu Muhammad Zafir. Yang ke-11 Muzahidul Haq. Yang ke-12 Sayyid Ali. Ke-13 Yazid Abdullah. 14 Zubian Prayuda. Nah, ini yang laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan ini ada 18 orang. Yang pertama Azra Afifah. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga Aisyah Fitri Humaira. Kemudian yang keempat Azmarani. Yang kelima Cikal Fitria Bisai Az-Zahra. Yang keenam Hanifah Fikri Ramadhani. Yang ketujuh Kaisa Zahratul Aida. Yang kedelapan Lutfiah Rahma Umar. Yang ke-9 Nadia Ahda. Yang ke-10 Nasila Ayulina. Yang ke-11 Nur Intan Maulida Nasution. Yang ke-12 Nur Fitriani Fajri. Yang ke-13 Raisya Rahma Az-Zahra. 14 Sarah Al-Katiri. 15 Umairah. 16 Yuna Isha Afriani. Yang ke-17 Zahra Ahmad Dirana. Yang ke-18 Zainab Sanad. Dari 14 siswa dan 18 siswi, yaitu 14 santri yang laki-laki, kemudian 18 santriwati di SDIT Al-Imam Syafi'i, sehingga berjumlah 32 orang. Itu yang sudah saya sebutkan namanya itu adalah nama-nama yang dinyatakan lulus dari SDIT Al-Imam Syafi'i. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Syafi'i. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali yang telah mempercayakan itu, kami tidak bisa membuatkan acara seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa berkumpul untuk kita mengadakan acara perpisahan ataupun acara pelepasan anak-anak kami untuk serah terima kepada orang tua kembali, untuk serah terima kepada orang tua antara sekolah dengan orang tua. Pada tahun ini tidak bisa kita lakukan karena kita semua tahu bahwa kondisi kita saat ini sedang dalam keadaan darurat, yaitu dalam keadaan COVID-19. Jadi kita perlu
berharap kepada Allah. Senantiasa, saya ingin mengajak kita senantiasa untuk kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini bisa segera terselesaikan sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti apa yang sudah kita lalui pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, pada wali santri semuanya, dengan segala hal ya, mungkin ada tindak tanduk dari rekan-rekan kami, dari guru-guru kami, atau dari TU-TU kami, atau mungkin dari segala lini dari keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i yang selama ini kita berinteraksi. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Melalui kesempatan ini, melalui tempat ini, kami memohon maaf kepada semuanya. Mungkin juga kepada anak-anakku, atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i, kami juga mengucapkan permohonan maaf. Siapa tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu, para asatizah sekalian yang mungkin pernah berkata-kata yang salah, atau mungkin pernah sampai terjadi mungkin harus mencubit mungkin ya, yang itu memang tidak kita berlakukan di sekolah. Hanya saja siapa tahu mungkin itu terjadi salah caranya ditegur, caranya disapa, yang membuat itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau mungkin terjadi ketersinggungan di kalangan anak-anakku semua. Melalui kesempatan ini kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami berharap bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di Imam Syafi'i baru ada TK dan SD. Akan tetapi kami berharap pendidikan yang dilalui oleh anak-anak kami, pendidikan yang dilalui oleh anak-anak kita ini yang sudah menyelesaikan pendidikan formal di sini, tidak sebatas sampai di sini saja. Kami berharap bahwa pendidikan ini nanti bisa dilanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi, dan sangat kami harapkan bahwa pendidikan ini dilanjutkan untuk jenjang-jenjang yang sejalur. Mereka, alhamdulillah, mereka yang masuk dari awal sampai akhir, minimal mereka sudah bisa menyelesaikan 6 juz. Ya, 6 juz minimal mereka sudah bisa menyelesaikan 6 juz, yang mana ujian sekali duduknya nanti bisa dilihat di video-video YouTube yang akan kita rilis ya. Yaitu mereka ujian sekali duduk untuk per juznya. Jadi ada yang menyelesaikan ujian 5 juz, ada yang menyelesaikan 6 juz ya. Nah, hafalan ini saya ucapkan selamat bagi semuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, yang tidak kalah pencapaiannya lagi, tahun ini kita pertama kali meluluskan untuk kelas unggulan, kelas yang kita namakan dan kelas percepatan. Di tahun yang ini adalah lulusan tahun pertama kelas percepatan kita, yang dimulai dari kelas 4 dan kelas 5. Alhamdulillah, tahun ini anak-anak kita yang ikut di kelas percepatan ini atau kelas unggulan yang tahun ini, alhamdulillah mereka sudah bisa menyelesaikan sesuai dengan target mereka masing-masing, yaitu 3 juz dalam 1 semester ya. Dan alhamdulillah dari semuanya ada yang bisa menyelesaikan sampai 18 juz. Ini yang masya Allah ya, ini pencapaian yang kami rasa ya, pencapaian ini sangat luar biasa, sangat sangat luar biasa, sangat besar pencapaiannya selama mereka belajar di Imam Syafi'i. Selama mereka belajar di SDIT Imam Syafi'i, ada yang sampai 18 juz, ada yang sampai 16 juz, ada yang sampai 14 juz ya. Dan minimal mereka sampai di 6 juz karena mereka melalui dari TK 1 juz di juz 29, kemudian SD berada di 5 juz, berarti ada 6 juz yang mereka sudah hafalkan di program unggulan kita, yaitu menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW.
Adapun hadis-hadis yang sudah diselesaikan itu adalah hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis 1 sampai hadis ke-50 yang ada tambahannya Ibnu Rajab. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil ujian akhir kita kemarin itu secara garis besar anak-anak kita sudah melalui ujian yang begitu dengan keterbatasan kita, dengan situasi yang sedang kondisi darurat COVID-19 seperti ini, alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan ujian hafalan sekali duduknya. Dan saya ingin berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang memiliki anak yang seperti ini. Anak-anak kita ini adalah anak yang sangat luar biasa. Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang perlu mendapatkan lanjutan pendidikan, terutama jangan sampai menghafal Al-Qur'annya itu sampai seperti ini. Kasihan, ada yang sudah sampai 18 juz, ada yang sudah sampai ke 16 juz, ada yang sampai 12 juz ya. Kami berharap jangan sampai hafalan Al-Qur'annya yang minimal mereka sudah sampai 6 juz ini, kami berharap jangan sampai tersisa hanya juz terakhir saja. Untuk itu kami ingin ingatkan bahwa hafalan Al-Quran ini bukan untuk dibangga-banggakan. Hafalan Al-Quran ini juga bukan untuk dibanyak-banyakkan. Tapi hafalan Al-Quran ini semoga itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan di dunia sampai kehidupan di akhirat kelak nanti. Dan kami berharap bagi yang sudah sampai 12, 16 ataupun 18 juz ini, kami berharap Bapak Ibu bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk ke sekolah atau ke tempat yang lembaga pendidikan yang lebih tinggi yang akan bisa melanjutkan hafalannya, sehingga kami berharap itu bisa 30 juz selesai untuk menghafal Al-Qur'annya. Dan yang terpenting bukan hanya hafalan saja, tapi bagaimana anak kita ini bisa memahami hafalannya, apa yang dihafal dia bisa pahami sehingga dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya berharap bahwa anak-anak kita ini jangan sampai dia hanya sekolah sampai SD saja ya. Dan yang terpenting adalah dia bersekolah yang sambungannya itu, lanjutannya itu dia bisa, hafalan itu bisa dia pahami. Sehingga saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu memasukkan anak-anak kita ini kepada tempat-tempat sekolah atau jenjang-jenjang pendidikan yang bernuansa agama, bernuansa ada untuk pemahaman terhadap apa yang mereka hafalkan. Yaitu kemana? Saya berharap mereka ke pondok-pondok pesantren. Saya berharap mereka ke pondok-pondok, terutama pondok-pondok pesantren yang sudah kita rekomendasikan, pondok-pondok sunnah kita ini ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyelamat kita ya, penyelamat bapak dan ibu, penyelamat anak-anak, penyelamat para guru-gurunya, sebagai amal jariah untuk kita semua. Dan semoga itu nantinya ke depan, nanti di akhirat bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Sehingga kami berpesan sekali lagi ya, apapun sekolahnya, yang penting jangan sampai bersekolah di tempat sekolah-sekolah yang tidak memfokuskan kepada pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang agama, pemahaman tentang agama kita yaitu agama Islam ya. Untuk itu semoga Allah memudahkan urusan kita, semoga Allah melancarkan segala urusan, terutama untuk urusan pendidikan anak-anak kita yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian kami berharap juga semoga anak-anak kita ini menjadi cikal bakal, menjadi bibit-bibit atau benih-benih yang nantinya ketika Imam Syafi'i itu menjadi lembaga pendidikan yang menjadi lembaga pendidikan yang besar nantinya, karena memang rencana kami selaku pendiri dan pengurus yayasan, kita merencanakan bahwa kita akan mendirikan yayasan ini sampai kepada jenjang perguruan tinggi. Namun alhamdulillah sampai saat ini kita baru bisa di lembaga pendidikan TK dan lembaga pendidikan SD. Semoga ya tahun depan kita bisa
atau tahun-tahun yang akan datang itu kita bisa melanjutkan ke jenjang SMP-nya, SMA-nya, atau bahkan ke perguruan tingginya. Nah, untuk itu kami berharap anak-anak kita ini menjadi bibit-bibit yang akan meneruskan nanti perjuangan-perjuangan para asatizah yang lainnya, sehingga nanti begitu sudah menyelesaikan pembelajaran di tempat yang lain, kami berharap anak-anak kita ini bisa menjadi bibit, bisa menjadi para penerus yang akan menjadi pembimbing adik-adiknya nanti di tempat kita ini, yaitu di Imam Syafi'i. Semoga nantinya bisa menjadi para pengajar, para asatizah yang akan membimbing adik-adiknya nanti di lembaga-lembaga pendidikan yang kita hajatkan sampai ke perguruan tinggi di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i. Demikian beberapa harapan, beberapa pesan ya. Kemudian kepada anak-anakku ya, kami berpesan ya. Kami berpesan bahwa semoga ilmu yang pernah didapat di sini dan semoga guru-guru yang sudah mengajar di sini semoga dalam doa minimal sekali lagi saya katakan bahwa dalam doa anak-anakku bisa mendoakannya, karena tidak ada yang diharapkan selain balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha tahu balasan yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan anak-anakku masih mengingat kepada para asatizah yang sudah mengajarkan di sini untuk bisa mendoakan di sela-sela doanya, doa dari anak-anakku semua. Demikian beberapa harapan, arahan dan segala dan semua hal yang berkait dengan harapan-harapan kita di Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i, terutama untuk anak-anak kita yang menyelesaikan pembelajarannya di SDIT Al-Imam Syafi'i tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua anakku yang ada 32 orang yang sudah bisa menyelesaikan di Yayasan Pendidikan di SDIT Al-Imam Syafi'i yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i untuk angkatan yang keempat di tahun 2020. Semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjadi agen-agen pembaharu, menjadi agen-agen dakwah, terutama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Lombok pada khususnya atau di dunia ini pada umumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.